Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Pada program ini kita mempelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu. Jika ini pertama kali Anda menyaksikan, Anda bisa melihat episode sebelumnya di situs kami semuakitabsuci.com. Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai iman Kristen ataupun kitab-kitab lain yang ada di dalam Alkitab, hubungi kami melalui email info@semuakitabsuci.com. Dalam studi kita tentang Perjanjian Lama, kita telah mencapai kitab Daniel, salah satu kitab para nabi besar, dan kami masih mempelajari pasal 1. Kita akan mempelajari bagiannya yang kedua dari pasal 1. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan segera memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih. Dalam episode terakhir kita telah berbicara tentang Nebukadnezar yang mencoba untuk menghabisi identitas dari seorang muda yang datang dari Yehuda. Maka dia mengajari mereka bahasa Kasdim dan mengubah nama dan makanan mereka. Namun Daniel muncul dan Alkitab mengatakan tentang dia, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Tentu saja ungkapan ini pantas untuk kita renungkan berulang kali. Apa yang Anda lihat di dalamnya? Baiklah, saya ingin membicarakannya. Daniel berketetapan, kemudian untuk menjelaskan, untuk tidak menajiskan dirinya. Silakan. Daniel berketetapan. Mengapa ia tidak berketetapan di pikirannya? Faktanya, hati selalu menjadi pusat dari kasih. Seseorang mengasihi dengan hatinya. Seolah dia ingin mengatakan bahwa dia tidak menyukai kenajisan. Meskipun itu enak, seperti yang saya kira banyak anak muda yang terjatuh karena mereka menyukai kenajisan. Sejujurnya mereka menyukai kenajisan. Namun, Daniel tidak demikian. Daniel tahu ini akan membuat Tuhan marah dan melanggar hukumnya. Jadi dia menetapkan di dalam hatinya, aku tidak akan menyukai ini. Daniel berketetapan. Ini mengingatkan saya pada satu ayat dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasal 11 ketika Barnabas pergi dan melihat kasih karunia Tuhan di Antioquia. Antioquia adalah kota pertama yang percaya kepada Kristus dari bangsa-bangsa lain, dan itu adalah pusat pelayanan yang luar biasa. Maka jemaat Yerusalem mengutus Barnabas, putra penyemangat atau penghiburan, untuk memeriksa situasi di Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Menurut saya, menasihati artinya ia memiliki tujuan dalam hatinya. Iya. Artinya saya akan mengikut Tuhan seperti himne yang indah yang bisa kita nyanyikan berbunyi, aku telah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Tidak melihat ke belakang, tidak melihat ke belakang. Walaupun tidak ada yang mengikut aku tetap akan mengikuti, tidak akan melihat ke belakang. Dan apapun hasilnya. Ya, apapun hasilnya, saya akan selalu mengasihi Tuhan Yesus dan mengikut Dia tanpa melihat kembali. Ini yang dimaksud dengan Daniel berketetapan. Ada ayat yang indah dalam Maleakhi pasalnya yang kedua. Dalam Maleakhi pasal 2 ada perkataan yang indah dan penting. Saat ia berkata, maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, hai para imam, perhatikanlah hal ini untuk menghormati namaku. Kalau kalian tidak melakukan ini, maka aku akan mengirimkan kutuk antaramu. Dan akan membuat berkat-berkat menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk. Tentunya perkataan yang serius, dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk.
Sebab kamu ini tidak memperhatikan. Jadi sangat penting di zaman yang kita jalani ini bahwa orang beriman yang ingin hidup dalam kekudusan di dalam dunia yang rusak dan terkontaminasi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan Nafsu dunia. duniawi. Kita harus punya tujuan dalam hati untuk tidak menajiskan diri kita sendiri. Bahkan jika ada hal yang terlihat bagus dan menyenangkan. Tentang Daniel berketetapan, Anda katakan hati adalah pusat dari perasaan dan kasih. Tapi Anda juga ingin berkomentar tentang untuk tidak menajiskan dirinya. Saya ingin mengatakan bahwa kenajisan yang disebutkan di sini adalah tentang ritualistik yang disebutkan dalam Imamat pasal yang ke-11. Ketika kita membaca surat kepada jemaat Kolose pasal 2, kita akan menemukan situasi kita sebagai orang Kristen itu berbeda. Dia berkata, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Dan kemudian ia berkata, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Jadi di sini ini adalah kenajisan yang bersifat ritual. Artinya siapapun yang melakukan hal seperti itu akan tercemar secara ritual sehingga dia tidak bisa mendekati persembahan damai atau makan dirinya. Bagi kita Tuhan menginginkan kesucian hati, kemurnian hati. Ada ayat yang indah yang berbunyi, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat Raja. Daniel dan ketiga temannya berhasil melakukan godaan ketika mereka menjunjung kemurnian hati. Saudara Yosef, saya akan membaca beberapa ayat dan kembali kepada Anda dengan pertanyaan. Dia mengatakan mulai dari ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Saya sangat menyukai caranya, Daniel, memaparkan sudut pandang dan juga sikapnya. Ya, Maksud saya, misalnya, jika saya berada di posisi Daniel, saya akan menjawab hukum mengatakan tidak. Kamu adalah orang-orang bukan Yahudi, orang yang tidak beriman. Dan orang yang berdosa, aku tak peduli padamu. Maksud saya, seseorang biasanya menggunakan kalimat ya, yang mengutuk orang lain. ya. Saya ingin belajar dari Daniel bagaimana menaati prinsip dan kebenaran dan hukum sambil mempresentasikan apa yang tertera dalam hukum yang membuat saya memenangkan orang lain. Mohon bagaimana cara mengambil pelajaran? Saya akan mengingatkan Anda akan ayat yang indah yang dikatakan Rasul Yakobus di pasal 3 dari suratnya. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, kemudian tidak perlu didiskusikan. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. Jadi kita harus memegang erat pada kesucian dan kemurnian tanpa kompromi. Tetapi juga kita harus bersikap baik. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Jadi kita harus menyeimbangkan antara ini dan itu. Tuhan melihat bahwa hati Daniel adalah setia dan suci. Jadi Alkitab mengatakan sesuatu yang sangat penting yang harus kita pertimbangkan dalam ayat 9. Maka Allah memberikan kepada Daniel kasih dan sayang. Saat saya memutuskan untuk setia kepada Tuhan, dunia tidak akan bertepuk tangan atau menyemangati saya, tapi lebih memilih untuk melawan saya. Tetapi jangan lupa juga bahwa Tuhan bersama saya, dan jika Tuhan bersama kita, siapa yang bisa melawan kita? Maka Allah menunjukkan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Kepala sida-sida itu bisa saja menolak permintaan Daniel dan berkata, kamu tidak punya pilihan untuk menolak makanan ini. Kamu bukan seperti menginap di hotel, kamu harus mematuhi semua perintah. Dia bisa saja berkata demikian, tetapi karena Tuhan melihat kesetiaan dari Daniel, Allah memberikan pertolongan dan belas kasihan kepada Daniel dan ketiga temannya di hadapan kepala dari orang Kasim. Kesetiaan Daniel juga mengungkapkan kedaulatan Allah. Benar. Saya menyukai cara Daniel mengajukan kasusnya, seperti yang saya katakan kepada Anda dan Anda menjelaskan kepada kita bahwa dia tidak menilai orang lain, melainkan menawarkan
alternatif. Dia tidak bertengkar, melainkan ia meminta untuk mencoba alternatif yang lain. Dalam kehidupan nyata ada beberapa pemuda, sama seperti Daniel, yang kondisi kerjanya memerlukan untuk ada di beberapa tempat di mana terdapat hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, seperti orang yang bekerja di bidang pariwisata. Anda mungkin menemukan salah satu dari mereka sudah muak dan akan mengambil keputusan untuk berhenti dari pekerjaannya. Kita mau menasihatinya untuk menyatakan apapun yang tidak dia ingin lakukan, namun menawarkan alternatif. Seperti misalnya meminta atasannya untuk menggantinya ke departemen yang berbeda. Terkadang ketidakfleksibelan bisa menyebabkan seseorang kehilangan kesaksiannya dan kemelekatannya pada kebenaran. Jika seseorang misalnya bekerja di bidang keuangan dan dia kadang-kadang diminta untuk melakukan apa yang bertentangan dengan prinsipnya, lalu dia dapat meminta beralih ke departemen lain seperti gudang, penjualan misalnya. Jadi, saya ingin Anda untuk memberikan pengajaran kepada generasi muda tentang bagaimana kita bisa bijak agar tidak mengkompromikan prinsip atau kalah terhadap situasi. Silakan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Ketika kita membaca kisah-kisah hamba Allah yang luar biasa dalam perjanjian lama atau perjanjian baru maupun Yusuf, Musa atau Daniel dan teman-temannya, kita akan menemukan bahwa orang-orang itu berpegang teguh pada kesetiaan dan tidak berkompromi karena kesetiaan tidak bisa dijual ataupun dibeli. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Tapi seperti yang Anda katakan tadi, intonasi saat berbicara bisa membuat segalanya berbeda. Maksud saya seorang bisa memenangkan ronde tersebut dengan kata-kata halus yang tidak merupakan serangan, ejekan, kesombongan, atau penghinaan. Namun ketika Tuhan melihat kejujuran hati dan orang lain melihat bahwa saya bersedia untuk mematuhi tapi saya tidak mampu melakukan apa yang mereka inginkan karena itu bertentangan dengan prinsip saya. Menurut saya Tuhan akan memberikan saya pertolongan sebagaimana dia mengadukan pertolongan pada Daniel. Dia akan mendominasi hati para petinggi sama seperti yang dia lakukan di sini dan mereka menerima permintaan Daniel. Malah saya heran dengan tawaran itu sendiri, saudara ayat. Adakanlah percobaan dengan hamba-Mu ini selama 10 hari, misalkan saja seorang memutuskan untuk melakukan diet. Tentu saja 10 hari tidak akan cukup untuk mendapatkan hasil. Maupun seorang ingin menambah berat badan atau menurunkan berat badan, 10 hari saja tidaklah cukup. Tidak cukup. Itu ada jangka waktu yang pendek. Lalu mengapa ia berkata, adakanlah percobaan dengan hamba-Mu ini selama 10 hari. Benar. Karena ia percaya kepada Allah. 10 hari adalah jangka waktu yang pendek, namun meski dalam jangka waktu pendek, Tuhan buat tubuh fisik mereka menjadi lebih baik dan lebih gemuk dagingnya dari semua para pemuda yang makan porsi makanan Inilah raja kedaulatan yang lezat. Tuhan. Itu adalah kedaulatan Otoritas Tuhan. Baik. Kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Beberapa anak muda Kristen mungkin menemukan diri mereka sendiri dalam situasi yang sama seperti Daniel dan teman-temannya. Dari sudut pandang manusia, orang-orang Kristen muda mungkin berpikir yang tidak menggunakan sumber pembelajaran tertentu atau budaya yang telah dianggap perlu sampai saat ini akan menempatkan mereka dalam posisi yang lebih rendah daripada rekan-rekan mereka. Namun, jika mereka menjauhkan diri darinya dengan iman, berkat akan datang kepada mereka dari atas. Seperti yang telah terjadi dengan para pemuda itu, Daniel dan ketiga temannya, yang lulus dengan ujian sangat baik dan kemudian menjadi saksi setia Tuhan. Kita berharap kita memiliki semangat seperti pahlawan ini. Apa peran ketiga sahabat Daniel dalam peristiwa-peristiwa kitab tersebut? Pertanyaan yang penting, jelas bahwa Daniel adalah tokoh utama dalam kitab tersebut, tapi bagaimana peran dari ketiga anak muda lain yang diungkapkan di dalam kitab ini? Faktanya kita akan baca banyak tentang mereka. Kita telah membacanya di pasal 1 dan di pasal 2 dan 3. Mereka menonjol sedangkan Daniel tidak disebutkan. Saya sangat mengagumi keempatnya karena dari awal sejarah ada beberapa 4 orang yang berpengaruh bersama-sama dan saya ingat 4 orang penderita kusta dan 4 orang yang bawa orang lumpuh itu. Tapi jika saya fokus kepada 3 orang dari 4 orang penting ini. 4 imigran pertama, pada awal mula sejarah, Sarah, Abraham, ayah dari Terah, dan Lot, anak dari saudara laki-lakinya. Faktanya mereka mewakili karakter yang berbeda. Terah melambangkan pria yang natural yang tidak menyelesaikan perjalanannya. Dan Lot mewakili orang yang percaya terhadap keduniawian. Sedangkan Abraham dan Sarah mewakili orang percaya spiritual yang melanjutkan perjalanan sampai akhir. Mereka adalah imigran pertama yang menetapkan prinsip-prinsip iman di seluruh dunia. Ada
4 orang terhormat ini. Mereka mengungsi. Mereka mengungsi, jadi mereka tidak berdaya, namun mereka menyaksikan kesaksian yang luar biasa. Kita akan melihatnya di pasal 3 bahwa mereka telah mengubah perintah raja. Jadi mereka merupakan orang-orang hebat yang mempengaruhi sejarah. Bahkan di pasal 4 kemungkinan besar kita akan melihat bahwa Nebukadnezar sendiri percaya kepada Allah, Allah mereka, dan mengucapkan kata-kata yang indah tentang Allah yang agung ini. Bisakah 4 tawanan pengaruh kaisar terhebat di zaman mereka? Jawabannya adalah ya. Lalu kita ingat, perjalanan kedua dari Rasul Paulus membawa 4 orang ini. Paulus, Silas, Lukas sang tabib, dan Timotius, keempat misionaris yang memasuki Eropa. Jutaan orang saleh telah menerima Kristus dan mengorbankan hidup mereka demi Dia. Karena ini 4 yang pertama, Paulus, Silas, Timotius, dan Lukas sang tabib. Saudara Yosef, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, Daniel termasuk di antara mereka yang mengatakan tidak suatu hari. Dia telah menolaknya dengan tegas. Mohon ingatkan tentang kehormatan bagi mereka yang mengatakan tidak. Faktanya banyak dari umat Tuhan mengatakan tidak. Artinya dia adalah hamba Tuhan, dia hamba dari kata tidak. Benar. Kita ingat orang pertama yang mengatakan tidak adalah Abraham. Raja Sodom memberinya tawaran, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Contohnya Yusuf pernah berkata tidak pada dosa yang menggoda, meskipun ada bahaya yang mengancam ketika dia tidak mendengarkan wanita jahat itu. Tentu saja dia tidak mudah tertipu. Dia tahu apa yang dia lakukan, namun dia lebih memilih masuk penjara dengan hati nurani yang bersih daripada tinggal di istana dengan hati nurani yang jahat. Mereka adalah pahlawan. Musa yang hebat mengatakan tidak. Ia menolak disebut sebagai putra dari putri Firaun. Saya membayangkan bahwa wanita baik yang mengadopsinya yang merupakan putri Firaun pasti memohon padanya, wahai anakku tercinta, aku ibumu, aku membesarkanmu, aku mengasihimu. Maka Musa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Salah satu pahlawan yang kita ingat juga adalah Elisa, di mana Naaman, seorang pemimpin dari tentara Raja Suria, menuntunnya untuk mengambil hadiah yang ia bawakan kepadanya. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Ia memaksa untuk tidak menyalahgunakan kasih karunia. Kesembuhan itu gratis. Dan Elisa tidak ingin menyalahgunakan kasih karunia. Saat ini banyak orang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan dengan menyatakan bahwa tidak ada pembenaran gratis bagi manusia dan dia harus melakukan sesuatu. Tapi Elisa ketika berada di zaman hukum Taurat tidak ingin menyalahgunakan atau mendistorsi pandangan kasih karunia. Jadi dia menolak mengambil apapun dari Naaman, orang Syria. Itulah mengapa banyak pahlawan yang berkata Benar-benar tidak, suatu kehormatan. merupakan kehormatan. Baik, kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Saudara Ayat, Daniel bertanya kepada kepala para sida-sida untuk memberi mereka sayur-sayuran untuk dimakan. Apakah ini termasuk puasa tertentu? Apakah ini semacam puasa yang Daniel praktikan dengan daging misalnya dan makan jenis makanan tertentu? Sama sekali tidak. Ini tidak ada hubungannya dengan puasa. Karena puasa dalam Alkitab artinya pantang total dari makan dan minum. Contohnya adalah Lanjutkan. Esther yang Silakan. sedang dalam tawanan berkata di pasal 4 dari ayat 16, berpuasalah untuk aku, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang, maka berpuasalah adalah tidak makan dan tidak minum sama sekali. Namun di sini ada masalah lainnya. Daniel tidak perlu berpuasa, melainkan menentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Itu makanan haram menurut hukum disebutkan dalam kitab Imamat pasal yang ke-11. Jika Daniel tetap tinggal di negerinya, tempat dimanapun pengorbanan dipersembahkan, menurut hukum dia akan makan daging. Namun di sini dia menghindari makan daging agar tidak harus menanyakan sumber makanan setiap saat. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk tidak makan. Tapi ini sama sekali bukanlah puasa. Karena puasa berarti sama sekali tidak makan atau minum apapun. Maka tidak ada akarnya di dalam Alkitab
untuk puasa apapun yang terkait dengan jenis makanan tertentu. Puasa adalah tidak makan sama sekali. Ya, tepat. Tidak Benar. ada apapun di dalam Alkitab selain itu. Saudara Yosef di ayat 17 dia berbicara tentang hasil ilahi dari apa yang terjadi dengan dikatakan kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Itu hari pembuktian dan ada hasil luar biasa yang menonjol. Mohon ceritakan pada kami tentang itu. Jadi ini menarik perhatian saya bahwa ayat-ayat yang telah Anda baca dimulai dengan kepada keempat orang muda itu Allah memberikan, dan sebelumnya Tuhan mengabulkan permintaan Daniel berupa bantuan dan belas kasihan di hadapan kepala sida-sida. Dan karenanya dia menerima permintaannya untuk menggantikan makanan raja yang lezat dengan sayur-sayuran. Apa hasilnya? Hasilnya ada di ayat 15. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda. Jelaslah bahwa Tuhan menangani mereka selangkah demi selangkah karena mereka setia. Ia telah memberikan mereka bantuan di hadapan kepala para kasim dan sekarang fiturnya lebih baik. Lalu sebagaimana dengan pengertian dan pengetahuan mereka kepada 4 orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Dalam pasal berikutnya kita akan menemukan hal yang luar biasa bahwa hasil dari mereka telah keluar sebelum mereka melaksanakan ujian. Karena sang raja telah menetapkan 3 tahun pelatihan setelah Nebukadnezar menawan mereka pada pasal 2. Kita akan membaca pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar. Iya. Jadi sebelum 3 tahun itu selesai, Daniel muncul sebagai satu-satunya yang bisa mewujudkan mimpinya dan menjelaskan penafsirannya. Seolah-olah hasilnya sudah keluar sebelum dia mengikuti ujian. Ini mengingatkan kita tentang kata-kata yang indah yang Tuhan katakan dalam 1 Samuel pasalnya yang kedua. Demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Jika Anda meremehkan Tuhan, Anda pasti akan dianggap remeh. Jika Anda menghormati Tuhan, Tuhan pasti akan menghormati Anda dan ini yang terjadi pada Daniel dan teman-temannya. Tuhan tidak pernah melupakan kesetiaan. Benar, Pendirian umat beriman seperti itu selalu dihargai oleh Tuhan. benar. Tuhan memberkati Anda, Saudara Yosef. Tuhan berkati. Terima kasih waktu Anda. Kita akan rangkum episode ini bersama hadir. Halo semua. Ayat 8 memberitahu kita keteguhan Daniel dan Alkitab berkata tentang dia, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Saya butuh komentar seseorang tentang kalimat ini. Daniel berketepatan untuk berarti bahwa itu bukan sekadar pengetahuan mental atau teoritis, tapi itu dari dalam, dari pusat perasaan dan kasih. Dia menolak untuk menajiskan dirinya sendiri karena menurut hukum Tuhan, beberapa jenis makanan atau korban harus ditolak karena dianggap najis. Dia menghindari hal ini agar dia tidak membuat marah Tuhan. Ya, jangan sampai dia membuat marah Tuhan. Benar. Baik. Kita juga tahu bahwa Daniel adalah salah satu pahlawan yang mengatakan tidak. Siapa lagi daftar pahlawan ini? Ya, ada banyak contoh tapi izinkan saya menyebutkan beberapa. Abraham menjawab tidak kepada Raja Sodom. Aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, aku tidak akan mengambil apa-apa. Dan Yusuf berkata tidak kepada istri dari Potifar dan berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Musa juga telah mengatakan tidak dan menolak untuk disebut sebagai anak putri Firaun dan memilih untuk menderita penderitaan bersama umat Tuhan. Dan Elisa berkata tidak kepada Naaman dan menolak mengambil apapun darinya karena kasih karunia ditawarkan dengan cuma-cuma. Terima kasih, Tuhan memberkati. Benar. Baik.
Benar. Saya ingin tahu bagaimana Tuhan menghargai kesetiaan para pahlawan remaja tersebut. Hadiahnya telah dipresentasikan dalam dua hal. Yang pertama, dalam ciri-ciri mereka yang tampak lebih baik dan lebih gemuk daripada semua pemuda itu. Kedua, Allah memberi mereka pengetahuan dan keterampilan dalam semua literatur dan kebijaksanaan, dan Daniel mempunyai pengertian terhadap segala penglihatan dan mimpi, bahkan sebelum akhir dari 3 tahun pelatihan. Benar, ya. Benar. Oke, terima kasih semua. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan berkati. berkati Anda. Pemirsa terkasih, dalam episode hari ini kita telah belajar bahwa kesetiaan walaupun harganya mahal dan kekudusan walaupun harganya mahal, tapi itu semua memiliki hasil yang luar biasa karena itu akan memuaskan Tuhan dan memuaskan hatinya, dan ketika Tuhan sudah terpuaskan dan juga hatinya sudah senang, ia berkata, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Walaupun Daniel dan temannya masih sangat muda dan adalah tahanan di negeri asing, dengan tradisi yang berbeda, mereka tidak mencari alasan untuk dirinya sendiri. Namun mereka memegang hukum dengan teguh, memberikan mereka kekuatan untuk berdiri melawan arus yang deras ini. Tuhan telah berjanji bahwa semua orang yang mencoba untuk hidup kudus dan berpegang teguh pada firman, maka Tuhan akan menyertai mereka. Caranya bukan dengan perkataan. Jika Anda ingin memuliakan dan memuaskan Tuhan, caranya bukan dengan kalimat ataupun slogan. Memuliakan Tuhan adalah dengan berdiri di sampingnya dan melawan semua iblis, melawan keinginan daging diri sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. وعدت طريقي ترشدني تعلمني وتنصحني وفي البرية تسندني بإيدك انت تمسكني وأكيد الوعد هدية ضمانه فيك ومش فيا كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير وعدت وضمنت إحسانك وأنا صغير ولا استاهل وتغمر قلبي بسلامك وتحفظ فكري بالكامل وأكيد الوعد هدية ضمانه فيك ومش فيا كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.